Oke, assalamualaikum semuanya. Sekarang kita akan belajar rumus-rumus segitiga dalam trigono ya. Oke, kalau standar kita dulu punya rumus segitiga atau luas segitiga tuh gini nih. Jika diketahui alas sama tinggi ya, zaman kita SD, SMP gitu kan, pakainya ini dia, yaitu luas segitiga itu apa? Setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi dua. Itu jika apa? Diketahui alas sama tingginya gitu ya. Jika diketahui alas sama tingginya ya kita gunakan ini. Nah, ini standar saat kita SMP atau SD dulu ya. Oke, sip. Itu standarnya seperti ini. Gampang lah yang ini mahnya. Oke, sip. Yang berikutnya, jika yang diketahui tidak alas sama tinggi nih, yang diketahui dua sisi sama satu sudut yang diapit. Contohnya ini, yang diketahui sisi A, sama sisi B, terus sudut C, sisi A, sisi B, terus sudut C. Gimana caranya gitu ya, sisi A, sisi B, dan sudut C di sini. Ya gini berarti luasnya adalah setengah kali AB, sisi yang mengapit sudut, ya ini ya, AB mengapit sudut apa? Mengapit sudut T, dikalikan sin C. Setengah kali A kali B kali sin C, sudut yang diapit. Atau boleh berarti nanti setengah AC. AC yang diapit sudut apa? Sudut B. Oh, berarti setengah AC sin B gitu ya. Atau boleh setengah BC. Setengah BC ini yang diapit berarti sudut apa? A. Berarti setengah BC sin A gitu ya. Ini jika apa? Jika diketahui dua sisi satu sudut ya. Jadi pakainya ini. Oke deh. Sip. Jadi kalian punya rumus ketiga yang baru lagi nih. Nih. Jika diketahui dua sisi satu sudut. Sip. Sekarang yang berikutnya, jika diketahui tiga sudut satu sisi. Artinya sudut-sudutnya ada semua nih. Sudut A ada, sudut B ada, sudut C ada, tapi sisinya diketahui cuma satu. Ya, sisinya cuma satu aja. Gimana caranya? Ini dia. Misalnya diketahui sisi A, berarti ya A kuadrat sin B sin C dibagi 2A. Nih, lihat sisi A, berarti sin A nya nanti di bawah ya. A kuadrat sin B sin C, sin A nya di bawah. Gitu ya, kasih angka 2 di sini. Begitu juga kalau diketahuinya B, berarti B kuadrat, berarti sin B nya di bawah. Ini di bawah. Sin A sin C dibagi 2 sin B. Terus berikutnya yang C. Berarti C kuadrat ini sama dengan sin B sin A nih 2 sin C. Kalau C nya diketahui berarti sin C di bawah. Itu jika tiga apa? Diketahui tiga sudut satu sisi. Gitu nya. Nah, oke, ingat-ingat ya. Ingat-ingat, Bro. Oke. Lanjut. Terus berikutnya, oke, saya geser. Yuk. Oke, sebentar. Berikutnya ini dia. Jika diketahuinya stop. Ini dulu ya. Jika segitiga dalam lingkaran. Jadi gini, ada lingkaran, dalamnya ada segitiga nih. Ada segitiga A B C. Di sini kan pasti nanti ada jari-jari ya. Masih ada jari-jarinya. Lingkaran tuh pasti punya apa? Jari-jari. Lingkaran itu misalnya saya bikin jari-jarinya dari sini nih. Saya bikin jari-jarinya ya. Dari sini. Sorry, Bro. Jari-jarinya dari mana ya? Di sini. Ini ke sini. Ini kita sebutnya sebagai jari-jari. Ini jari-jari berarti dua jari-jari kuadrat kali sin A sin B sin C ya. Sin A sin B sin C kalikan semuanya kali dua jari-jari kuadrat. Ini nanti akan menghasilkan apa? Luas segitiga dalam apa? Dalam lingkaran. Gitu ya. Deh, ingat-ingat lagi nih. Ya, ini segitiga untuk yang di dalam lingkaran. Lagi yuk. Geser lagi, Bro. Bentar ya. Oke, geser lagi. Stop sampai sini dulu. Lihat di sini. Sekarang segitiganya sembarang nih. Jika segitiga sembarang, tapi semua sisinya ada. Jika segitiga sembarang dan diketahui semua sisi. Jadi segitiganya bebas, ya, nggak ada alas, nggak ada tinggi. Sudutnya nggak tahu, tapi semua sisinya ada. Nih A ada, sisi B ada, sisi C ada. Luasnya apa? Luasnya adalah akar dari S min A kali S min B kali S min C. S itu apa? S itu adalah setengah keliling ya. Jadi ini A tambah B tambah C bagi 2. Jadi S itu adalah setengah dari apa? Keliling. Jadi S yang di sini itu sama aja nanti setengah dari keliling. Jadi artinya tinggal kalian cari sisi A tambah sisi B tambah sisi C itu keliling dibagi 2. Rumusnya apa? Luasnya akar dari S kali S min A kali S min B kali S min
Mence. Oh cere. Oh cere. Sorry. Ini adalah luas jika apa diketahui semua sisinya. Dan segitiga sembarang ya. Terus ternyata dengan kemampuan yang ada tadi, dengan rumus-rumus yang ada tadi, kita bisa mencari luas segitiga, luas segi n itu bisa segi 4, segi 5, segi 7, segi 8, tapi yang beraturan ya, yang beraturan di segi n yang beraturan. Oke. Nanti luasnya adalah gini, luasnya kalau dirumuskan, luas itu sama aja N dikali setengah jari-jari kuadrat kali sin theta. Gitu ya. Jadi artinya gini, lihat, perhatikan nih. Ini misalnya ada segi N. Ini ada segi N. Gitu kan? Pasti di sini ada tetanya kan, ada sudutnya kan? Ini ada sudutnya. Ini theta, ini sama semua. Gitu ya, ini sama semua nih, ada theta semua. Ini ada theta, ada theta, ada theta, ada theta. Gitu kan? Terus berikutnya ini ada jari-jari, ini ada disebutnya R nih. Ini di sini disebutnya R. Ini jari ini sama semua nih. Ini disebutnya R. Ini jari-jari, ini jari-jari. Ya, semuanya sama. Artinya apa sebenarnya? Kalau kalian perhatikan, ini setengah kali R kuadrat kali sin theta itu sebenarnya luas segitiga jika diketahui dua sisi satu sudut, ya nggak? Sisi yang mengapit kan R sama R, sudut yang diapit theta, berarti setengah kali R kali sin theta. N-nya apa? Ya banyak segitiganya di sini. Ya nggak? Atau di sini nanti banyak sisi N-nya, atau banyak sisinya, atau banyak seginya ya. Tuh. Bagaimana cara mencari theta? Cara mencari theta itu kan sudutnya. Theta itu adalah sudutnya nih. Theta itu sama aja apa nanti? 360 derajat dibagi dengan N. Kalau misalnya segi berapa ini? Contohnya nih ya. 1 2 1 2 3 4 5 6. Oh, segi 6 berarti N-nya 6. Gitu ya. Oh, cere. Ini adalah rumus apa tadi? Segi N. N-nya lebih besar sama dengan 3 ya. Oke, bisa segitiga, bisa inilah ya. Bisa segi berapapun ya. Yang penting beraturan. Oh cere. Oke, sekarang contoh-contoh soalnya nih. Oke, kita geser ya. Sebentar bro. Oke, contoh-contohnya. Sip, dia. Yang nomor 1. Ini gampang nih. Ada segitiga seperti ini. 3, 6. Luasnya gimana nih? Alasnya 3, tingginya 6. Wah, ini mah sambil merem juga bisa ya. Mas sambil merem juga pasti bisa. Sini. Jawab. Berarti pakai apa? Setengah kali alas kali tinggi. Luas setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah, alasnya 3, tingginya 6. Wah, selesai nih mah ya. Setengah sama 6 coret jadi berapa? 3 kali 3 berapa? 9. Berarti luasnya 9. Asik, gampang sekali ya. Yang nomor 2 yuk berikutnya. Luas. Jawab. Gimana coba? Diketahui dua sisi satu sudut, berarti pakai yang mana? Pakai yang mana yuk? Yang setengah AB sin C nya, yang gini nih. Oke, geser lagi. Asik. Mana? Ya, ini dia. Setengah AB sin C. Oh cere. Itu dia ya. Berarti pakainya setengah AB sin C atau setengah BC sin A gitu ya. Apapun boleh, yang penting setengah dari sisi yang mengapit kali sudut yang diapit. Berarti nanti luasnya adalah setengah kali sisi yang mengapit. Ini 4 sama 6, berarti 4, sini 6 kali sin sudut yang diapit. Sudut berapa yang diapit? 30. Berarti sin 30 derajat. Berarti ini kalau kita hitung, ini kita coret jadi 2 gitu ya. Berarti nanti kalau kita tulis lagi nih 2 kali 6 kali sin 30 berapa? Setengah lagi. Asik. Ada yang bisa coret lagi nggak? Ada, ini dia. Coret. Loh, berarti jawabannya berapa? 6. Asik. 6 lagi. Sip. Itu jika apa? Diketahui apa tadi? Dua sisi satu sudut ya. Oke, dua sisi satu sudut. Sekarang lanjut. Sudutnya ada 3, sisinya ada 1. Ingat nggak nih? Lupa ya.
Oke, kita lihat rumusnya kalau lupa ini, lihat perhatikan. Hasilnya perhatikan yuk. Kita geser sebentar, Bro. Sini, Bro. It's ya pakai yang ini ya. Diketahui satu sisi tiga sudut satu sisi, berarti ini misalnya sisi A, berarti nanti A kuadrat sin B sin C per 2 sin A gitu ya. Yuk pakai yang ini ya, diketahui tiga sudut satu sisi. Oke, kita geser lagi. Oke, misalnya ini kita kasih nama sisinya deh. Nih misalnya sisi C berarti ya. Ini sisi C. Ini sisi C. Berarti yang diketahui adalah sisi C. Berarti nanti luasnya gimana? Luasnya berarti C-nya kuadrat gitu kan ya. Sin A kali sin B. Gini kan. Dibagi dengan 2 sin apa nih? Sin C berarti. 2 sin C. Dimasukin ya, berarti C kuadrat. C nya berapa? 4. Berarti 4 kuadrat dikali sin A. A nya berapa? 30 ya. Berarti sin 30. Dikali sin B. Sin 30 lagi. Oke. Dibagi dengan 2 sin C. Sin C nya berapa? 120. Ini hati-hati nih hitungnya nih. Sin C sin 120. Sip. 4 kuadrat berapa? 16. Sin 30 berapa? Setengah. Sin 30 berapa? Setengah lagi. Asik. Dibagi dengan berapa sini? 2. Gitu ya. Terus sin 120. Nah, lo gimana sin 120? Masih ingat gak? Sini yang lupa sini yuk. Catatan. Catatan. Sin 120 itu sama aja dengan apa? Sin 180 dikurangi berapa sih biar 120? 180 kurangi berapa coba? 60 ya kan ya? 180 kurangi 60 sama dengan 120. Jadi nanti sin 120 itu sama aja sin berapa nih? Diambil belakangnya aja, sin 60 gitu ya. Sip. Sin 60 itu sama aja berapa? Betul, setengah akar 3. Oke deh. Jadi artinya sin 120 itu sama aja setengah akar 3. Jadi ini sama aja setengah akar 3. Cere. Yuk kita coret-coret yuk. 2 sama setengah yang bawah ini hilang. Gitu kan. Ini coret lagi. 16 kali setengah jadi berapa? Udah 8. Ternyata bisa dicoret lagi nih. 8 sama setengah. Coret jadi berapa? 4. Jadi yang atas itu 4. Yang bawah itu apa? Akar 3. Gitu ya. Kita rasionalkan ya. Sampai sini sudah boleh sebenarnya, cuman kita rasionalkan aja. Yang bawah dikali akar 3, yang atas kali akar 3 gitu ya. Berarti nanti hasilnya sama dengan yang atas 4 akar 3, yang bawah akar 3 kali akar 3 3 gitu ya. Berarti inilah hasilnya. Oke. Oke, itu ya. Sip. Nanti contoh-contohnya yang lain bisa kalian lihat di soal-soal ya. Oke. Sampai sini dulu. Dadah, see you, bye-bye, assalamualaikum. Selamat datang kembali. Di video ini kita akan mengerjakan beberapa contoh soal luas segitiga agar kalian lebih memahami konsep dari luas segitiga dengan trigonometri. Mari kita langsung ke contoh soal tersebut, di mana dikatakan bahwa terdapat segitiga ABC. Panjang sisi B itu adalah akar 2, panjang sisi C adalah akar 3, besar sudut B adalah 45 derajat, dan sudut C merupakan sudut tumpul. Maka mari kita cari luas segitiga ABC. Nah, mari kita gambarkan segitiga ABC dahulu. Nah, misalkan ini merupakan sisi B, yaitu akar 2. Lalu ini merupakan sisi C, yaitu akar 3. Lalu ini adalah segitiga ABC. Misalkan ini adalah segitiga A, B, C, di mana panjang sisi B adalah akar 2, panjang sisi C adalah akar 3, lalu besar sudut B itu adalah 45 derajat, lalu C merupakan sudut tumpul. Ini adalah sudut tumpul. Nah, apakah arti dari sudut tumpul? Sudut tumpul itu adalah sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Ya. Nah, mari kita cari luas segitiga ABC, di mana kita ketahui bahwa luas segitiga
ABC itu sama dengan setengah kita kalikan dengan alas, kita kalikan dengan tinggi. Nah, di mana alas itu adalah sisi C ya. Maka ini akan sama dengan setengah kita kalikan dengan C. Lalu mari kita kalikan dengan tinggi segitiga tersebut. Nah, berapakah tinggi dari segitiga tersebut? Mari kita gambarkan garis yang melalui titik C, itu titik puncak segitiga, dan tegak lurus terhadap alasnya. Nah, maka ini merupakan tinggi dari segitiga tersebut. Dimana jika kalian perhatikan, sinus dari 45 derajat itu akan sama dengan depan, itu T, kita bagikan dengan miring. Dimana miringnya itu adalah sisi A. Maka ini dibagikan dengan A. Maka tinggi dari segitiga tersebut adalah A kita kalikan dengan sinus B. Ya, sinus 45 derajat. Maka ini akan sama dengan setengah kita kalikan dengan C, kita kalikan dengan A, sinus B. Ini adalah rumus yang telah kita temukan di video sebelumnya. Nah, sekarang di sini kita telah mengetahui informasi panjang sisi C. Lalu A kita tidak ketahui ya, kita tidak ketahui. Lalu besar sudut B kita juga telah ketahui. Maka kita perlu mencari panjang sisi A sebelum kita menemukan luas segitiga ABC. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mencari panjang sisi A? Nah, kita dapat gunakan aturan sinus, di mana A per sinus A itu akan sama dengan B per sinus B, itu akan sama dengan C per sinus C. Ini adalah aturan sinus. Maka di sini kita telah mengetahui informasi panjang sisi C. Lalu kita ketahui panjang sisi B. Lalu kita juga ketahui besar sudut B. Dengan demikian, yang perlu kita cari adalah panjang sisi A. Di mana kita tidak ketahui A sinus A dengan sinus C. Nah, maka mari kita temukan sinus C dahulu. Karena kita mengetahui 3 dari 4 nilai yang perlu kita ketahui. Nah, maka mari kita gunakan perbandingan B per sinus B itu sama dengan C per sinus C. Di mana B itu sama dengan akar 2 dibagikan dengan sinus B, yaitu sinus 45 derajat, itu sama dengan C per sinus C. Di mana C itu adalah akar 3 ya. Kita telah ketahui C, di mana itu adalah akar 3. Nah, dengan demikian tentu saja kita telah dapat temukan besar sudut C, di mana sinus C itu sama dengan sinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Maka mari kita coret akar 2-nya. Maka sinus C itu sama dengan akar 3 dibagikan dengan setengah ya. Atau kita kalikan dengan setengah, yaitu akar 3 per 2. Di mana ini akan sama dengan setengah akar 3. Lalu berapakah sudut C? Nah, di mana di sini dikatakan bahwa sudut C itu merupakan sudut tumpul. Maka kita telah temukan bahwa sudut C agar sinus C sama dengan setengah akar 3 itu adalah 60 derajat. Di kuadran kedua adalah berapa? Yaitu 180 derajat kita kurangkan dengan 60 derajat. Di mana ini akan sama dengan 120 derajat ya, atau 120 derajat. Maka sudut C itu adalah 60 derajat atau 120 derajat. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa sudut C merupakan sudut tumpul, yaitu sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Maka sudut C itu adalah 120 derajat, bukanlah merupakan 60 derajat. Karena 60 derajat itu merupakan sudut lancip ya. Maka kita telah temukan besar sudut C, di mana itu adalah 120 derajat. Ya, karena berada di kuadran kedua. Di mana kuadran kedua itu adalah 180 derajat, kita kurangkan dengan 60 derajat. Nah, maka di sini telah kita temukan bahwa sudut C itu adalah 120 derajat. Nah, maka dapatkah kita mencari besar sudut A? Tentu saja bisa ya. Di mana kita ketahui bahwa penjumlahan 3 sudut dari sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Di mana itu akan sama dengan sudut A
kita tambahkan dengan 120 derajat, yaitu sudut C, lalu kita tambahkan dengan 45 derajat. Dengan demikian, sudut A itu akan sama dengan 180 dikurangkan dengan 120 dikurangkan dengan 45. Di mana itu akan sama dengan 15 derajat ya. Maka sudut di sini adalah 15 derajat. Nah, dengan demikian kita telah dapat menemukan panjang sisi A ya dengan menggunakan perbandingan berikut, yaitu B per sinus B, di mana B itu adalah akar 2 per sinus B itu adalah sinus 45 derajat, itu adalah setengah akar 2 itu akan sama dengan A, di mana ini yang perlu kita cari, per sinus A, di mana itu adalah sinus 15 derajat. Nah, maka mari kita cari nilai A, di mana A itu akan sama dengan sinus 15 derajat kita kalikan dengan 2 ya. Kita kalikan dengan 2. Nah, maka mari kita gunakan kalkulator untuk menghitung panjang sisi A. Di mana panjang sisi A itu akan sama dengan sinus dari 15 derajat. 15 derajat lalu kita kalikan dengan 2, di mana itu akan sama dengan 0,517. Ini adalah panjang sisi A. Nah, maka kita telah temukan panjang sisi A yaitu 0,5176. Nah, sekarang mari kita temukan luas segitiga ABC. Karena kita telah temukan panjang sisi A, maka kita telah dapat gunakan rumus tersebut. Di mana itu akan sama dengan, mari kita pindahkan ini dahulu ke lebih bawah agar kita memiliki ruang ya. Nah, maka luas segitiga itu sama dengan setengah kita kalikan dengan C, yaitu akar 3, lalu kita kalikan dengan A, di mana itu adalah 0,517, kita kalikan dengan sinus B, yaitu sinus 45 derajat, di mana itu adalah setengah akar 2 ya. Nah, maka ini akan sama dengan, mari kita kalkulasikannya, yaitu akar 3, mana akarnya? Akar 3 lalu kita kalikan dengan 0,517 lalu kita kalikan dengan akar 2 lalu kita kalikan dengan 1/4 yaitu 0,25. Nah, maka ini akan sama dengan 0,316 satuan luas. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat datang di video presentasi luas segitiga. Di video ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita mencari luas segitiga dengan perbandingan trigonometri. Nah, mari kita langsung ke segitiga tersebut. Misalkan terdapat sebuah segitiga ABC, di mana ini merupakan segitiga sembarang ya, misalnya. Lalu misalkan kita ketahui informasi panjang sisi B dengan panjang sisi C. Lalu kita juga ketahui besar sudut A. Nah, berapakah luas segitiga ABC? Nah, kita ketahui bahwa luas segitiga itu akan sama dengan setengah kita kalikan dengan alas, kita kalikan dengan tinggi. Di mana misalkan alas dari segitiga tersebut adalah C. Maka kita telah mengetahui informasi alas tersebut. Nah, sekarang berapakah tinggi dari segitiga ABC? Di mana di sini kita hanya ketahui BC dengan sudut A. Maka kita masih perlu mencari tinggi segitiga tersebut. Nah, sekarang mari kita cari tinggi segitiga ABC. Di mana mari kita gambarkan tingginya dahulu. Di mana cara untuk menggambarkan tinggi dari suatu segitiga adalah kita tarik suatu garis yang melewati titik puncak segitiga tersebut. Di mana titik puncaknya tentunya berada di titik C. Lalu kita tarik garis yang tegak lurus terhadap alas segitiga tersebut. Nah, maka ini yang disebut dengan tinggi dari segitiga tersebut. Nah, sekarang berapakah tinggi segitiga tersebut? Jika kalian perhatikan, T ini berada di depan sudut A.
Lalu kita juga ketahui panjang sisi miring dari sudut A. Nah, maka perbandingan apakah yang dapat kita gunakan untuk mencari panjang T? Jika kita ketahui bahwa depan dan miringnya adalah T dengan B, tentu saja kita akan menggunakan sinus ya, di mana sinus A itu sama dengan sisi depan dibagikan dengan sisi miring, yaitu T per B. Dengan demikian, kita telah dapat menemukan bahwa T atau tinggi dari segitiga tersebut akan sama dengan B kita kalikan dengan sinus A. Nah, dengan demikian kita telah temukan bahwa luas segitiga ABC itu sama dengan setengah, lalu kita kalikan dengan alas, yaitu C, lalu kita kalikan dengan tinggi, di mana tinggi itu adalah B dikalikan dengan sinus A. Ya. B dikalikan dengan sinus A. Nah, maka kita telah temukan tinggi luas dari segitiga ABC. Nah, dengan cara yang sama, kalian dapat temukan bahwa luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kita kalikan dengan A, kita kalikan dengan B, kita kalikan dengan sinus C. Ataupun luas segitiga itu sama dengan setengah kita kalikan dengan A, kita kalikan dengan C, kita kalikan dengan sinus B. Nah, ini adalah cara untuk mencari luas segitiga dengan perbandingan trigonometri. Nah, agar kalian lebih mengerti konsep ini, mari kita ke contoh soal. Ya. Nah, misalkan terdapat sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi A adalah 7, panjang sisi B adalah 13, dan besar sudut C adalah 135 derajat. Nah, sekarang berapakah luas segitiga ABC? Nah, mari kita gambarkan segitiga ABC dahulu. Misalkan ini merupakan sisi A, yaitu sepanjang 7 satuan. Lalu sisi B sepanjang 13 satuan. Nah, maka ini adalah segitiga ABC. Ya, A, B, C. Di mana panjang sisi sisi A itu adalah 7 satuan. Nah, manakah yang merupakan sisi A? Tentu saja itu adalah sisi di depan sudut A, yaitu di sini. Lalu sekarang mari kita juga ketahui bahwa sisi B, yaitu sisi di depan sudut B itu adalah 13, lalu besar sudut C itu adalah 135 derajat. Sekarang kita perlu mencari luas segitiga ABC. Tentu saja luas segitiga adalah setengah kita kalikan dengan alas, kita kalikan dengan tinggi. Nah, sekarang berapakah alas segitiga tersebut? Nah, misalkan kita mengasumsi bahwa alas dari segitiga tersebut adalah sisi B, yaitu 13. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa luas segitiga itu sama dengan B dikalikan dengan tinggi segitiga tersebut. Nah, sekarang berapakah tinggi segitiga tersebut jika alasnya itu merupakan sisi B? Nah, cara untuk menggambarkan tinggi dari suatu segitiga adalah kita perlu menggambarkan garis yang melewati titik puncak dari segitiga tersebut, di mana tentu saja titik puncak itu adalah di B. Lalu kita tarik suatu garis yang tegak lurus terhadap alasnya, yaitu sisi AC. Nah, maka mari kita perpanjang alas tersebut. Lalu kita tarik garis yang tegak lurus terhadap alasnya. Nah, maka tinggi dari segitiga tersebut adalah di sini ya, ini adalah tinggi dari segitiga tersebut. Nah, sekarang berapakah tinggi segitiga ABC? Nah, cara untuk mencari tinggi adalah sebagai berikut. Dimana jika kalian perhatikan, kita mengetahui sisi miring dari segitiga BC. Misalkan di sini adalah B, ini adalah segitiga siku-siku. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa kita ketahui sisi depan dengan sisi miringnya, maka itu kita akan gunakan perbandingan sinus. Di mana sinus dari 135 derajat itu adalah demi. Di mana sisi depannya dari sudut 135 derajat, tentu saja itu bukan merupakan sisi C-nya, bukan merupakan sisi C. Karena ABC bukanlah merupakan segitiga siku-siku, melainkan BDC yang merupakan segitiga siku-siku. Nah, karena 135 derajat itu merupakan sudut di kuadran kedua, maka sisi depannya itu adalah T. Ini adalah sisi depan dari sudut 135 derajat. Ya, maka ini adalah T. Lalu kita bagikan dengan sisi miring dari sudut 135 derajat.
di mana sisi miringnya adalah ini ya, yaitu sisi A. Karena BDC itulah yang merupakan segitiga siku-siku. Nah, maka sudut sinus 135 derajat itulah depan dibagikan dengan miring, yaitu T per A. Nah, dengan demikian kita telah temukan bahwa T atau tinggi dari segitiga tersebut adalah A kita kalikan dengan sinus 135 derajat itulah sudut C. Nah, maka kita bisa tuliskan sebagai berikut, yaitu setengah kita kalikan dengan B, lalu kita kalikan dengan tinggi, di mana tingginya itu adalah A kita kalikan dengan sinus C. Nah, jika kalian perhatikan, ini merupakan rumus yang telah kita jabarkan di sebelumnya ya. Pada sebelumnya, yaitu setengah kita kalikan dengan A, kita kalikan B, kita kalikan dengan sinus C. Ini adalah A, B, sinus C. Nah, maka mari kita tuliskan semua nilai tersebut. Di mana ini adalah setengah, lalu kita kalikan dengan B, di mana B itu adalah 13. Lalu kita kalikan dengan A, di mana sisi A adalah 7 ya. Lalu kita kalikan dengan sinus C, di mana ini adalah sinus dari 135 derajat. Nah, berapakah sinus 135 derajat? Di mana sudut 135 derajat itu berada di kuadran kedua. Maka itu akan sama dengan 180 derajat dikurangkan dengan 45 derajat. Itu adalah 135 derajat. Di mana itu akan sama dengan di kuadran kedua, sinus itu bernilai positif ya, maka ini akan sama dengan sinus 45 derajat, di mana itu akan sama dengan setengah akar 2. Nah, maka di sini akan sama dengan setengah akar 2. Nah, maka mari kita hitung. Setengah kita kalikan dengan setengah, itu akan menjadi 1/4. 13 dikalikan dengan 7, itu adalah 91. Ya, 70 ditambahkan dengan 21 itu adalah 91, benar. Lalu kita kalikan dengan akar 2. Nah, maka luas dari segitiga ABC itu adalah 91/4 akar 2 satuan luas. Semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.